Baik, selamat sore. Kita ketemu lagi di hari ini. Hari apa nih, Jong? Hari Rabu. Ya, hari Rabu sore ya. Sekarang ini agendanya kita akan mengirimkan power ini yang kemarin sudah kita buatkan videonya untuk dikirim nanti malam ke travel pengiriman ya. Nanti alamatnya di Surabaya, kemudian Surabaya itu disatukan dengan paket yang lain menuju ke pulau itu ya, NTB apa NTT ya, NTT Nusa Tenggara Timur seperti itu. Nah, sebelumnya ini agendanya kita akan uji ke speaker, tetapi sehubungan dengan teman saya, rekan saya yang biasa untuk menyiksa power, sekarang kemarin saya hubungi gensetnya sudah raib ya, entah kemana, apa dijual apa gimana. Terus kemudian juga dia lagi sibuk bikin box speaker ya, jadi tidak bisa untuk mencoba karena hanya di tempat dia. Saya tuh biasanya mencoba atau menyiksa power karena dia punya nyali besar untuk mendorong feeder seperti itu. Jadi kalau di tempat dia itu urusan speaker terbakar ya biasa, karena dia sendiri pun juga tukang spool speaker. Jadi power ini tidak bisa kita coba ya. Namun terakhir kita akan load kembali setelah pemasangan, karena apa? Power amplifier jika kita load atau diukur di luar box biasanya aman saja. Tetapi terkadang jika sudah dilakukan pengebokan seperti ini, instalasi dalam box seperti ini, dan kadang-kadang ya terjadi osilasi itu gangguan teman-teman, gangguan frekuensi, entah dari frekuensi apa dan apa yang nanti itu mengganggu frekuensi kerja dari PWM kelas D-nya. Nah, di situ sinyal tuh akan rusak. Nah, jika terjadi osilasi rata-rata yang namanya MOSFET itu ambruk untuk kelas D, teman-teman. Oleh karena itu, kalau dari tenaga dan respon suara, saya sendiri insya Allah ini tidak ada keraguan lagi, karena memang power tipe ini sudah banyak saya mengeluarkan dan dipakai untuk rental sound teman-teman ya yang sudah pakai rakitan saya, dan mereka semuanya mengatakan sesuai dengan harapan ya. Jadi kalau masalah respon suara dan tenaga, saya kira tidak perlu dikhawatirkan. Ini hanya segera akan cek untuk mengecek load ulang. Takutnya nanti setelah 2 channel ini dia nyala terjadi gangguan, itu aja. Ini sengaja saya melakukan pengujian load di di luar ruangan, karena memang saya menggunakan kabel khusus yang ditarik ke dalam. Mudah-mudahan mendapatkan arus listrik yang lebih baik. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Untuk ini teman-teman ya, ini untuk mengukur listrik saya, pengukuran listrik saya. Nah, ini pengukuran listrik saya di sini terukur 219 volt teman-teman. Waduh, udah burik ya. Nah, udah burik layarnya. Ini untuk VRMS. Nah, kemudian ini untuk ampere. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan, dan ini adalah kita akan melihat sinyal sinus ya, seperti itu ya. Jadi ini setelah beberapa kali saya gunakan teman-teman, ini saya kira nyaman sekali ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung saja load daya. Jadi kedua power ini kita akan nyalakan bersama-sama ya. Di sini ada 2 switch on off ya. Nah, seperti ini. Jadi ini mewakili masing-masing channel teman-teman. Channel 1, channel 2 seperti itu. Dan di belakang itu sudah kita hubungkan. Bentar. Sudah kita hubungkan dengan generator. Jadi kedua input itu bisa menggunakan switch ini untuk
menyambungkan atau memparalelkannya ya teman-teman ke mode break ya, artinya bukan break di break tapi ya paralel input lah seperti itu ya. Ini mode stereo, mode paralel. Kita akan coba di channel 1 seperti itu dan kita nyalakan. Nah seperti ini. Kemudian channel 2 kita nyalakan juga. Nah seperti itu mode break. Nah seandainya kita buka volume, kita arah jam 2 saja, kedua channel. Nah, jadi kedua power ini dia sudah bekerja, tetapi pada channel 2-nya itu dia tidak terhubung ke beban. Hanya channel 1 yang terhubung ke beban 8 ohm. Seperti itu ya. Jika seandainya memang ada terjadi gangguan osilasi, jika kedua power bekerja bersama-sama, biasanya nanti akan ditunjukkan dengan ada mesti cacat pada output sinusnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba dulu bikin layar dari alat ukurnya menyala, DC, AC, kemudian ini juga kita bikin menyala. Nah seperti itu teman-teman. Nah, jika kita putar seperti ini, itu. Oke, kita mulai saja. Sebentar. Kita coba putar. Nah, masuk ya inputnya. Beban di beban 8 ohm, kita tetap tidak bisa ya load di 4 ohm. Karena di 8 ohm saja dari listrik. Oh, sebentar, ini apa ini? Kok gini? Nah, jadi pakai listrik rumah saya dengan 8 ohm saja bebannya itu terjun ke 150 volt listriknya teman-teman. Jadi sama sekali tidak bisa untuk 4 ohm. Nah kita coba di sini. ...151 kali 19,6. Nah seperti itu. Jadi outputnya ya 3000 watt tetap ya teman-teman, seperti biasanya. Dan terlihat di sini apa namanya, tidak ada suara aneh-aneh pada SMPS. Kita lihat di sini. Nah seperti itu teman-teman. Jika kita lihat di sini, saat kita nyalakan lampu klipnya menyala. Nah seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ini untuk yang channel 1. Kemudian kita pindah ke channel 2. Bentar. Kita ganti dulu. Nah, sudah kita pindah ke channel 2. Nah. Jadi channel 1 pun juga masih on ya. Kita lihat di channel 2 sebentar.
Seperti itu, sama ya teman-teman, itu dayanya di 19,5 kali 150 berapa itu barusan. Jadi tetap di angka 3000 watt di 8 ohm. Untuk suhu pada pendingin ini normal ya, aman, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh lah. Tidak begitu panas biasa, apalagi sudah kita kipas seperti ini. Op, kita coba lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dikalikan sendiri 19,1 kali 150 berapa itu untuk VRMS-nya. Jadi tetap ya menggunakan listrik rumah. Saya ini 8 ohm 3000. Dan seandainya mungkin teman-teman itu memiliki listrik yang lebih bagus, karena kemarin ada yang beli order ke saya, kemudian dia kebetulan punya alat ukur di rumahnya, saya suruh load ulang di 8 ohm. Dia katanya tuh laporannya ke saya dapat 3400 watt di 8 ohm. Seperti itu. Jadi ini memang wattnya besar sekali. Seperti itu. Mungkin nanti kalau pas ada waktu dan punya kesempatan untuk mengukur di menggunakan listrik yang bagus, kita akan load di, waduh, ininya pun juga panas teman-teman, sangit ya. Menggunakan listrik yang bagus nanti kita akan coba load di 4 ohm ya. Jadi ini saya kira sudah bagus, siap nanti dikirim ke Nusa Tenggara Timur ya. Mudah-mudahan aman di perjalanan, segera sampai dan selamat menggunakan itu ya. Jadi kita aktivitasnya hari ini selain menguji juga ada perbaikan, bukan perbaikan tetapi perakitan ya. Ini restorasi yang mana awalnya awut-awutan, kita rekondisi perkabelannya dan semua kelengkapannya seperti itu. Oke, saya kira itu aja, ini sudah 9 menit lebih ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang menjadi konten dalam video-video saya ini bisa bermanfaat pastinya. Terima kasih dan sampai jumpa.